semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Faiza Ratu di Man Insan Cendekia Bangka Tengah Podcast. Jadi kan biasanya bulan-bulan Februari, bulan Januari Februari lah, itu kan bulan-bulannya Man IC tuh buka pendaftaran baru untuk murid-murid baru. Jadi aku rasa pembahasan aku kali ini bakal pas banget buat adik-adik yang pengen masuk IC terus kepo tentang gimana penggunaan bahasa di sini. Terus ya pokoknya seputar semua tentang bahasa lah bakal kita bahas di sini. Aku juga udah ajak dua teman aku, ada Detria dan ada Rio. Hai. Mereka ini sama-sama koor di bidang bahasa pada dua organisasi yang berbeda. Yang Detria, Osim, Rio, Bahar. Jadi aku kan kalian belum tahu nih Bahar apa. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Kak Rio. Nah, Bahar itu sebenarnya adalah organisasi yang dikhususkan untuk asrama, singkatan dari Badan Harian Asrama sesuai namanya juga ya. Jadi Bahar ini berfokusnya untuk mengurus bahasa ketika kita berada di jam asrama. Oh iya. Kalau Osim berarti lingkupnya Di jam sekolah. di jam sekolah. Oh ya, bentar sebelum kita masuk ke omongan kita, tadi belum kenalan kan berdua. Ya. Boleh Rio dulu deh kenalan. Oke, perkenalkan nama saya Rinaldo Handika. Saya dari kelas 11 MIPA 2 dan saya di sini menjabat sebagai koordinator Bahar bagian bahasa. Oke. Dan perkenalkan nama saya Detria Zafira. Saya duduk di kelas 11 MIPA 1. Pada tahun ini saya diamanahkan sebagai koordinator OSIM Kementerian LIM, Language Improvement Ministry. Oke, jadi emang di IC ini penggunaan bahasa asing tuh menjadi program unggulan ya. Ya. Oke, jadi kayak setiap anak IC emang diharapkan pas lulus itu menguasai bahasa Inggris maupun Arab. Nah, untuk Bahar bahasa sama Osim bahasa sendiri itu proker kalian untuk mendukung itu tuh apa? Apa aja prokernya? Ada banyak kan proker kita, mulai dari mufrodat, pemberian mufrodat, muhadasa, islahul lugha, ada juga muhadoro, ada penwajiban pemakaian bahasa kayak minggu bahasa. Nah itu minggu bahasa misalnya 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris. Nah aku mau nanya ke Rio dulu nih, karena kan biasanya anak cewek itu nggak susah ngatur bahasanya. Yap. Kalau anak cowok kan nggak tahu ya gimana. Dari Rio gimana? Kalau di asrama putra tentang berbahasa, susah atau gampang atau susah-susah gampang? Sebenarnya untuk bahasa di putra itu susah-susah gampang. Karena Gimana tuh? ada yang benar-benar niat untuk berbahasa, ingin mendalami, dan ada juga yang kayak masih mindsetnya itu kayak buat apa gitu belajar bahasa kan? Toh di masa depan juga nggak keluar negeri. Padahal sebenarnya kan bahasa tuh sangat-sangat penting lah ya, karena alat-alat seperti mungkin komputer, HP itu menggunakan bahasa Inggris semua. Iya benar-benar. Jadi mindset mereka tuh sebenarnya harus diubah gitu. Dan sekarang banyak pekerjaan juga kan yang mengharuskan karyawannya piawai dalam berbahasa Inggris ataupun Arab. Tapi kadang tuh lucu nggak sih kalau misalkan ngedenger ya teman-teman ngomong pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab tapi logatnya masih pakai logat Bangka. Ya, Tapi itu wajar sih, wajar. Pembiasaan, iya benar. Karena kalau di kelas kan gitu, karena kan kita juga di kelas itu wajib berbahasa kecuali di saat ada guru. Iya. Iya kan? Soalnya nggak mungkin kan ngejelasin matematika pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia aja nggak ngerti sih ya. Iya, apalagi pakai bahasa Arab. Iya. Terus kalau untuk di Putri sendiri Dat gimana bahasa kalau menurut kamu? Di Putri lumayan bisa disebut progresnya sangat baik sih kalau untuk di Putri. Kalau Putri tergantung lingkungan. Kalau misalnya diajak ngomong pakai bahasa asing, bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, mereka bakal jawab juga pakai bahasa Inggris. Iya. Gitu pula sebaliknya kan. Sebenarnya tuh Putra maupun Putri mereka tuh paham deh bahasanya, cuman pas ngomongnya tuh kan biasa temen-temen keikutan lah, ikut-ikutan nggak pakai bahasa. Mereka tuh kebanyakan takut Iya salah, sih, takut salah juga. diolok, diejek, takut dibilang sok-sok gitu pakai bahasa. apaan sih gitu, sok-sokan pakai bahasa. Tuh. Terus aku pengen tahu, mungkin teman-teman yang di rumah, adik-adik yang mau masuk sini juga pengen tahu proker unggulan yang
ada di sini yang bisa memacu teman-teman untuk semangat berbahasa? Jadi ada beberapa proker unggulan, salah satunya adalah Vibrasi. Vibrasi ini adalah bulan bahasa, dilaksanakan pada bulan Oktober, di mana Vibrasi ini berisi lomba-lomba gitu, kayak lomba speech, orasi, hikayah untuk bahasa Arab, dan lomba menulis esai. Itu pokoknya program kebahasaan berupa lomba, dan bisa diikuti oleh adik-adik semua. Bisa diikuti oleh adik-adik SMP sederajat maupun teman-teman yang SMA sederajat. Itu bakal dilaksanain pada bulan Oktober. Jadi stay tune aja di IG OSIM CBT. Itu provinsi ya? Ya, itu satu provinsi. Tahun kemarin kan kita cuman satu lingkup sekolah kan, vibrasinya satu lingkup sekolah. Tapi di tahun ini diusahakan naik ke tingkat provinsi. Oke, berarti itu untuk adik-adik yang di rumah, yang mungkin masih SMP nantinya atau udah SMA juga tetap bisa antar. Stay tune aja di IG OSIM tadi ya, OSIM tentang vibrasi. Oke, terus untuk Rio nih, untuk Bahar ya, program unggulannya juga sama atau emang ada lagi sendiri? Kami ada juga program unggulan sendiri. Apa itu? Namanya tuh Petasan, Pemilihan Duta Bahasa Angkatan. Nah di sini nih kami tuh di setiap angkatan bakal memilih satu putra dan satu putri yang memiliki kayak kualitas terbagus ya dalam berbahasa. Dan itu tuh benar-benar melewati banyak tes, bisa dari tes tulis ataupun tes lisan dari situ. Dan ini juga bakal kayak mendukung biar mereka tuh semangat gitu. Kan pastinya mau kan dapat duta bahasa kan. Bener-bener. Nah jadi itu juga bisa jadi kayak biar penyemangat lah gitu. Jadi mereka semakin semangat gitu berbahasa. Jadi seleksinya itu nggak cuman dari tulis aja ya, ada lisannya ada juga ya. Ya. Oke, pernah nggak kalian tuh rebutan proker gitu? Antara Bahar sama OSIM ini ada nggak rebutan? Jarang sih, tapi yang kemarin pernah sekali. satu proker. Itu proker apa? Itu proker namanya legit. Kan legit. Pokoknya itu proker legit itu kayak kelas khusus untuk anak-anak yang pengen mendalami suatu bahasa, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi di situ kita belajar dari dasar. Mungkin kan kita kan teman-temannya bukan cuma dari pondok kan, ya benar-benar. SMP. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahasanya kurang bisa ikut program legit. Berarti itu ntar buat adik-adik yang mungkin pengen mendalami lagi bisa ikut program itu ya. Itu kayak klub bahasa gitu kan jadinya. Iya. Itu kayak les gitu. Iya. Untuk adik-adik mungkin yang masih insecure, Kak aduh gimana nih masuk IC aku belum bisa bahasa. Tenang, di sini diajarin dari awal gitu deh. Oke. Nggak perlu khawatir lah. Jadi sebenarnya Bahar maupun OSIM sama-sama bersinergi dan bekerja sama ya untuk lebih ngebangun bahasa di sini. Ya tapi yang program tadi dimenangkan oleh Bahar. Jadi punya Bahar. Jadi punya Bahar bukan punya OSIM. Tapi menjalankannya masih sama-sama. tetap Sama-sama ya, tetap. Karena emang kan kita sekarang SMA ya. SMP-nya kan emang nggak semuanya dari asrama. Emang lebih susah sih buat negakin bahasa. Ya tapi kalau kita lihat-lihat lagi dengan benefit apa yang kita dapat, itu worth it banget sih belajar bahasa dari sekarang. Iya benar banget. Karena kan nggak lucu kalau misalkan nanti pas kuliah baru mau belajar dasarnya. Iya, apalagi pas baru mau ngelamar kerja, baru mau ikut tes TOEFL inilah itulah itu bakal susah banget. Jadi harus dimulai dari sekarang benar. Iya. Literally bakal ketar-ketir ya. Literally. Ya. Oke, terus duta bahasa kan tadi punyanya punya Bahar ya. Kalau OSIM ada nggak ya kayak gitu, yang duta-dutaan gitu? OSIM ada. Kalau duta bahasa kan dinobatkan bulan Juni kan. Per semester ya? Ya. Nah kalau OSIM punya nanti di puncak malam vibrasi yang diadakan di sini di gedung pertemuan itu bakal ada King and Queen Language. Kalau duta bahasa kan perangkatan nih, duta bahasa perangkatan. Kalau King and Queen Language itu dari 3 angkatan, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu bakal dipilih 2 orang, 1 orang putra dan 1 orang putri yang kemampuan berbahasanya di atas rata-rata temen-temennya. Berarti bedanya kalau duta bahasa ini dia ada di setiap angkatan, kalau si King and Queen ini emang satu sekolah tuh satu cowok satu cewek ya? Iya.
Itu bakal acaranya gede banget ya. Itu seleksinya juga panjang ya? Bakal Iya, panjang. seleksinya panjang. Kami kan mengadakan Hago itu imtihan Lugo. Nah, imtihan Lugo itu Imtihan tuh apa Kak? imtihan tuh ulangan. bahasa Atau Arabnya ujian. ulangan. Iya. Imtihan Lugo itu kita tiap semester nguji gitu. Sampai mana sih kemampuan berbahasa teman-teman adik-adik dan kakak-kakak sekalian gitu. Iya. Kalau udah tahu, oh sampai sini. Evaluasi untuk selanjutnya gitu. Oh, kita kurangnya di sini, kita kurangnya menekankan misalnya grammarnya kurang gitu, atau mungkin fiilnya, atau mungkin sorofnya yang Iya. ditekankan. Terus kalau untuk mekanisme pelaksanaan bahasa sehari-hari sendiri gimana? Jadwalnya? Mungkin bisa dijelasin Rio? Jadwalnya tuh kan kami kan dibagikan setiap 2 minggu itu ada minggu bahasa Arab dan minggu bahasa Inggris, dan tentunya kami tidak melupakan menggunakan bahasa Indonesia di hari Itu Minggu. per 2 minggu ya? Ya, 2 per minggu 2 Arab. Nah, mekanismenya itu bahasa tuh dipakai di mana-mana, kecuali yang tadi kalau misalnya bertemu sama ustazah, Ya. itu tentunya pasti masih pakai bahasa Indonesia. Iya. Karena kita kan sekolah, bisa dikatakan kita nggak pure pondok. Kita ya Kita nggak asrama sih emang. Kita madrasah aliyah di sini. madrasah aliyah. Man Ice. Tapi madrasah aliyah bagus banget loh kalau kita udah madrasah aliyah, kita Bisa bahasa. sainteknya dapet, Ya, agamisnya bener. dapet, bahasanya dapet. Tuh komplit pokoknya, keluar dari sini komplit. Enggak Bakal kalah lah jadi. sama pondok-pondok. Nggak kalah. Nggak tentunya. kalah. Karena kita punya saintek juga Iya, kan. benar. Bakal jadi nilai plus. Iya. Iya sih, bener banget ya. Kalau yang untuk pemberian mufrodat tuh tiap hari atau terjadwal? Terjadwal untuk pemberian mufradat itu kami ada 2. Ada namanya satu mufradat wajib, dan juga nanti mufradat sunnahnya. Mufradat wajib tuh itu wajib semuanya datang kan, Itu hari apa? hari Senin sama Kamis. Kalau yang sunnah? Kalau yang sunnah itu bakal ada terus mufradatnya. Bakal ada ditaruh di situ di dekat papan tulis, yang mau tulis tambah. Oh gitu. Kalau misalkan pemberian mufrodat Senin Kamis itu pagi ya, habis subuh? Ya habis subuh, karena siswa IC kan diwajibkan berpuasa sunnah. Iya, jadi waktunya luang ya. Waktunya Ya, luang, nggak ada gitu. makan pagi gitu kan. Makanya milih hari Senin dan Kamis. Ya benar sih. Terus kenapa nggak tiap hari aja diberi mufrodatnya? Kalau menurut kalian? Soalnya Masalah waktu sih. ya jujur jadwal di sini lumayan padat. Iya benar sih. Terus sebenarnya kalau pas pemberian mufrodat Senin Kamis itu wajib datang nggak sih? Atau boleh nyalin dari bukunya temen? Oh, wajib datang. Wajib datang. Khusus hari Senin Kamis itu mufradat yang wajib dihadiri. Wajib ya. Tau nggak sih kan kamar aku kan deketan sama ruang makan ya. Kalau misalkan jam mufrodat Senin Kamis tuh yang putra tuh semangat banget mufrodat. Ya sangat semangat dipimpin oleh Terdengar sampai asrama putri saking semangatnya. Pagi-pagi udah teriak-teriak. ya sama yang putri Yang putri juga sih nggak kalah. Ya untuk orang-orang yang tidak ikut mufrodat, kami bakal cek kamarnya, itu bakal ada yang ngecek Oh kamar. itu bukan saya banget. Saya selalu ikut. Anda selalu ikut mufrodat sih. Mufrodat. Terkadang untuk yang bukan mufradatnya di daerah asrama bakal di absen itu. Bakal ditindak di hari Minggu. Ya, Gimana maksudnya? itu Kan mereka kami mufradatnya kan bukan di asrama, di dekat ruang makan. Iya. Dan pastinya kami nggak bakal balik lagi kan untuk ngecek. Iya. Jadi kami absenin. Dan yang nggak hadir itu hari Minggu bakal ditindak. Oh jadi mereka pakai sistem absen. Ya. Kalau kita kan ketahuan ya, Ya, kita kan kita dicek ketahuan, satu-satu ke kamar. kalau belum bangun dibangunin, ditarik pokoknya. Iya iya. Disiram. Tapi kan banyak orang yang izin. Hah? Izin pun harus jelas loh, Oh, izinnya iya, ngapain gitu kan. Aku kan nggak pernah ya Dad. Enggak pernah. Terus apa lagi yang mau aku tanya? Islahul Lugo. Aku tuh nggak ngerti loh Islahul Lugo. Jadi adik-adik FYI mereka ini punya proker yang namanya Islahul Lugo. Islahul Lugo ini artinya pembenaran bahasa. Cuman aku tuh nggak ngerti. Soalnya kan Islahul Lugo buat anak kelas 10 kan. Anak kelas 11 kan nggak ada. Ada nggak sih? Ada. Tapi gimana sih itu sistemnya? Enggak, sebenarnya Islah Lugo itu diadakan jika kami dalam 1 minggu tersebut kayak ngedengar gitu ada Penggunaan bahasa yang salah. penggunaan bahasa yang salah ini nggak sesuai aturan nih, nggak sesuai grammar nih, nggak sesuai sorofnya nih. Iya. Nanti dibenarkan di Islah Lugo. Contohnya yang perlu dibenarkan tuh misalnya kayak gini nggak? Anta kan harusnya anta
turit. Tapi banyak banget yang ngomong anta urit. Jadi itu masuk ke itu masuk ke Islahul Islahul Lughah. Lughah. Oke, gitu. Tapi aku rasa buat yang angkatan kita belum ada ya, Det? Itu bakal ada sih. Karena bahasanya bagus-bagus. Ya, karena bahasanya kita bagus-bagus. Jadi nanti buat adik-adik kalau mau masuk ke IC, semangatin teman-temannya buat berbahasa. Jadi nggak ada Islahul Lughah di angkatan kalian. Kalaupun ada dikit ya. Ya, dikit. Dikit. Nanti bakal diajarin juga kok, bukan cuma Islahul doang gitu. Iya. Terus apa lagi ya tentang bahasa? Sebenarnya aku tuh banyak yang mau aku tanyain tapi kayak tiba-tiba hilang gitu loh. Gimana kalau kita bicarain tentang pemanggilan pelanggaran? Iya, bisa gimana tuh? Jadi kami itu ada jadwal hari Rabu sama hari Sabtu sama hari Minggu. Nah, Rabu apa, Sabtu apa, Minggu apa? Rabu sama Sabtu itu pemanggilan untuk pelanggar bahasa yang melanggar bahasa kayak ngomong bahasa daerah gitu. Ataupun tidak menggunakan bahasa yang udah ditentukan. Misalnya di sini minggu bahasa Inggris atau di maka bahasa Arab itu nggak boleh. Harus sesuai. Iya, paham. Nah kalau hari Minggu itu tuh tempatnya orang yang gak ikut mufrodat, Gak bawa kutep, orang yang gak bawa kutep, dan orang yang ngomong perkataan yang gak berkenan lah gitu. Bahasa kasar ya? Bahasa kasar lah. Berarti nanti adik-adik kalau ntar lulus masuk IC, kebiasaan ngomong bahasa kasar yang mungkin ke bawah dari SMP itu dari sekarang bisa lah dihilangin. Ya, bisa. Dan hukumannya pun bukan hukuman yang dalam tanda kutip enggak ada fungsinya gitu, enggak ada gunanya. Setiap hukuman pasti untuk mengedukasi ya. Itu kayak kita kasih hukuman menghafal mufrodat, menghafal Quran, ataupun menulis cerita dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya bagus sih, itu jadi nge-improve skill juga ya. Terus ada nggak sih pelanggar yang setiap kali pengumuman nama dia ada terus? Ada nggak? Pasti ada sih. Yang benar-benar ada terus dia. Ya, ada ya beberapa oknum, tapi nggak selalu itu sih, paling 2 hari habis itu nggak ada, habis itu 2 hari lagi nggak ada lagi. Tapi dalam seminggu tuh pasti dia ada gitu. Ya ada gitu, ada dalam 1 minggu. Itu kalau misalkan ada yang langgar kayak gitu, ke diri kaliannya sendiri ada nggak hukuman, punishment untuk kaliannya, atau cuman buat mereka doang? Kan biasanya kalau misalkan kamu ngasih aturan, lalu aturan kamu tuh banyak yang langgar, biasanya kan ke diri sendiri ada kayak rasa, ini aku yang gagal gitu. Ya, itu kami punya punishment sendiri. Jadi kalian punya hukuman buat kalian? Ya, semakin banyak yang terkena jasus ataupun semakin banyak pelanggar, kami bakal ada juga hukuman buat kaminya. Dan kami tiap pemejaan jasus itu biasanya renungan dulu. Kayak renungan, ini kenapa sih dia nggak pakai bahasa gitu? Ditanyain ke orangnya, kamu kenapa gitu? Atau apakah malu, pernah diejek, atau mungkin kurang motivasi di dalam dirinya, kurang tahu gitu apa fungsi bahasa. Terus jasus, mungkin teman-teman di rumah belum tahu apa itu jasus. Kak Rio boleh dijelaskan apa itu jasus? Jasus itu bahasa Arabnya mata-mata gitu. Fungsinya itu untuk memata-matai bagi orang-orang yang tidak menggunakan bahasa, yang tidak membawa kutep dan berbahasa yang tidak enak didengar, itu guna jasus. Jadi mereka ntar nyatet gitu ya nama-nama yang melanggar itu. Kayak intel gitu ya. Kayak detektif gitu. Iya. Iya sih. Itu bakal berguna banget sih, soalnya kami orangnya cuma anggotanya berapa gitu. Nggak mungkin bisa memantau semua gitu kan. Jadi kami mempercayakan kepada jasus. Tapi kalau menurut kalian untuk anak kelas 10 yang angkatan sekarang, progresnya bagus nggak dari awal mereka masuk sampai sekarang bahasanya? Alhamdulillah bagus. Bagus ya? Ya bagus. Karena mungkin kan itu daringnya minim kan. Mereka daringnya minim banget. Jadi kami bisa full mengawasi mereka, mengedukasi mereka untuk berbahasa. Benar. Beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya mungkin kebanyakan daring gitu kan. Iya sih, kayak kita berapa bulan gitu kan daring. Kita kalau total 6 semester. Ya 6 bulan, 1 semester kita daring. Oke. Jadi itu tadi udah denger dari Detria sama dari Rio tentang bahasa yang ada di Manissan Cendekia itu gimana. Terus aku pengen kalian berdua ngasih tips atau motivasi
untuk adik-adik untuk semangat masuk ke sini dan semangat berbahasa. Karena emang di sini seseru itu. Ya, betul. Ya, motivasi dari saya ada satu mahfuzat yang berbunyi jarib walahis takun arifan. Artinya? Itu, cobalah dan perhatikan maka kamu akan tahu. Jadi walaupun misalnya kalian nggak ada skill dasar dalam berbahasa, itu nggak ada salahnya gitu dalam mencoba dan memperhatikannya gitu. Insya Allah proses by proses pasti dia nanti bakal bisa gitu. Walaupun tidak secepat itu kan. Pokoknya jangan takut salah dan jangan langsung mau bisa semua kan, karena kan semua bertahap ya. Everything Ya, needs process. Iya, dari Datria. Itu menambahkan dari Karyo, dari saya itu al-waktu asmanu minaz zahabi. Artinya Kak? Artinya waktu itu lebih mahal, lebih berharga daripada emas sekalipun. Nah, di sini bisa kita simpulkan, jika kalian emang pengen menguasai bahasa, jangan ditunda-tunda. Iya. Dari sekarang. Pokoknya mulai aja dulu. Iya, aneh kan kalau misalnya mau kerja, mau ngelamar kerja, baru mau nyari, mau TOEFL di sini. Nggak bakal keburu sih. Nggak bakal keburu karena bahasa itu tentang penerapan, praktek, bukan hanya tentang teori menghafal gitu. Nggak bisa. Oke. Jadi itu adik-adik kalau misalkan emang pengen ngerasain banget gimana ya, satu-satunya cara ya masuklah ke IC biar tahu kan gimana serunya berbahasa di sini, gimana serunya kalau nama kalian ada di pengumuman pelanggaran bahasa, itu seru banget. Mungkin nggak terlalu tahu ya efeknya kalau kita masih di dalam, tapi kalau kita udah keluar gitu, udah ke ranah masyarakat, kerasa itu bakal berguna banget. Skill berbahasa itu bakal berguna banget. Kalian menghafal Quran, kita sebagai muslim menghafal Quran kan dalam bahasa Arab, itu bakal mempermudah kita untuk menghafalkan Quran. Iya, dan memahami makna yang ada di Quran itu bakal kita bukan lebih cuma mudah. ngapal gitu, kita tahu maknanya apa, kita bisa mengartikan gitu kan. Itu. Oke semuanya, jadi aku mau ngucapin makasih dulu buat Datria sama Rio yang udah mau datang ke sini. Terus tadi juga nunggunya lumayan lama. Akhirnya kita bisa berbincang-bincang tentang bahasa yang ada di sini. Buat adik-adik tetap semangat berbahasa. Walaupun misalkan kalian nggak masuk ke Man IC, tapi bahasa itu penting. Jadi ya kalian sebisanya belajar lah minimal dasarnya gitu kan. Persiapkan dari sekarang. Ya benar. Bakal dibutuhin banget buat kedepannya. Oke, jadi mungkin sekian di sini dulu perbincangan kita kali ini. Stay tune terus di YouTube channelnya Man Insan Cendekia Bangka Tengah, karena setiap minggunya kita bakal upload episode yang pastinya gak bakal kalah seru dari yang sekarang. Oke, aku Zaza pamit undur diri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.